Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam Zoom meeting ini. Selamat datang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita bertemu dalam Zoom meeting ini untuk belajar ilmu waris, ilmu faraid, di mana ilmu waris ini ilmu yang sangat penting, ya, banyak dibutuhkan, ya, dan rata-rata pasti kita umat muslim sangat membutuhkannya. Namun sangat disayangkan tidak banyak yang memahaminya, tidak banyak yang bisa, ya, menyelesaikan kasus-kasus waris sesuai dengan yang disyariatkan yang ada dalam Al-Qur'an. Padahal itu jelas semuanya tertera dalam Al-Quran dan hadis. Tak lupa salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita perbanyak salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini ya kita akan membahas satu kasus waris yang banyak terjadi di masyarakat kita Bapak Ibu. Dan ini ternyata karena adanya pemahaman yang dari dulu-dulu orang tua kita, ketika ada yang meninggal, maka harta itu tidak langsung dibagikan. Ya, ada yang bilang pamalah, ada yang nggak boleh karena masih ada salah satu yang masih hidup itu sehingga nggak dibagi-bagi. Ketika mencontoh meninggal atau wafat salah satu orang tua, bapak meninggal, ibu masih ada, maka harta yang ada rumah, mobil, apapun itu yang milik dari bapak tidak dibagikan. Karena apa? Karena ternyata pemahaman yang banyak diketahui dari orang tua kita dulu, mungkin kita juga di sini, bahwasanya ketika harta itu, ya, terjadilah pernikahan, maka menjadi milik bersama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sehingga apa? Belum boleh dibagikan katanya, jangan. Dan alhasil apa? Ketika meninggal bapak, ibu masih hidup, dan qadarullah, ya, kita tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Ada kejadian-kejadian seperti anaknya ada, misalnya ada 5 orang. Nah, ternyata anak paling tua atau salah satu anaknya meninggal, sementara sang ibu masih hidup. Ya, artinya apa? Tentulah sang anak tadi tidak bisa mendapatkan bagian warisan yang seharusnya sudah didapatkan dari almarhum bapaknya. Nah, ketika meninggal bapak tidak dibagikan nih sehingga tidak dapat jatah bagian warisnya. Nah, bagaimana sekarang ketika ternyata meninggal sementara harta warisan belum dibagi karena masih ada ibunya. Nah, inilah yang banyak sekali kita temukan. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang merasakannya, betul ya? Jadi pembagian warisan saat ahli waris wafat sebelum harta dibagikan itu bagaimana? Nah, ini ada, ya, yang harus kita pelajari khusus Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita belajar ilmu waris ini banyak ya penerapannya, tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kami di sini Kafah Waris Center memberikan pembelajaran dengan cara mudah dan menyenangkan bersama Ustadz Muhammad Yusron Ramli. Alhamdulillah Ustadz juga sudah hadir bersama kita, di mana Ustadz Muhammad Yusron Ramli ini seorang trainer ilmu waris, metode bagan, pewaris sanad, mutasil kitab ilmu faraid matan rabiah, di mana Ustadz ini sudah banyak memberikan bantuan untuk menyelesaikan kasus waris ya dari berbagai kalangan, bahkan pernah menyelesaikan salah satu kasus waris yang ada di Kesultanan. Nah, di Sultan ya, seorang sultan Kesultanan di Nusantara ini yang namanya sultan, hartanya itu banyak ya, tentunya berapa itu banyaknya sehingga ternyata ada harta warisan yang belum dibagikan dan ternyata penerima warisnya itu ada sampai 300 orang Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah dengan metode khusus, metode bagan, adanya teknik khusus yaitu teknik mind mapping yang kami berikan di Kafah Waris Center, alhamdulillah itu bisa memudahkan dalam menyelesaikan kasus waris. Nah, jadi kita tidak membuat tabel-tabel, kita tidak perlu menghafal, jadi insya Allah bisa hafal tanpa menghafal, dan ini kami berikan di training-training yang sudah berjalan ataupun mentoring. Namun, kasus-kasus waris yang
itu biasanya dalam training bisa kita selesaikan langsung. Tapi ini hari ini atau malam hari ini sebenarnya kasus waris yang juga bukan yang langsung normalnya langsung dibagikan ketika ada yang meninggal. Ternyata tidak dibagikan. Ternyata ada lagi yang meninggal. Ada yang meninggal lagi dan ternyata itu belum dibagikan. Kenapa? Ternyata ibunya masih hidup. Nah, ketika ibunya masih hidup, sementara anaknya sudah ada yang meninggal, ya akhirnya tidak mendapatkan harta warisnya. Terus begitu juga yang lainnya. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya? Nah, kita harus melihat ya kembali ke syariat Islam, bagaimana petunjuk yang ada di Al-Quran dan hadis. Nah, untuk itu malam hari ini sangat menarik, Bapak Ibu ya, selamat bergabung yang baru hadir dan ini kesempatan untuk ya belajar luar biasa. Ini ilmunya sangat penting. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil pembelajaran di sini. Dan nanti kalau ternyata ini kan nggak mungkin dalam seminar singkat, tapi kalau Pak Ibu mau nanti, insya Allah ada pembekalan yang lebih lengkap, bahkan itu bukan hanya satu kasus waris. Karena gini Bapak Ibu, kasus waris malam hari ini sebenarnya termasuk kasus waris khusus kita bilang. Kenapa? Karena ada yang meninggal, sementara harta waris belum dibagikan. Nah, kasus waris khusus ini banyak, ya bukan hanya ini. Termasuk adanya bagaimana kalau anak hasil perzinahan, bagaimana kalau ternyata terjadi ya mohon maaf nih ya contoh yang berkelamin ganda gitu. Itu bagaimana untuk penyelesaian kasus warisnya. Nah, itu ada khusus. Nah, ini nanti mungkin Ustadz juga akan menyampaikan juga selain kasus waris khusus yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mungkin itu saja pembuka dari saya. Oh ya, mungkin yang baru bergabung di sini baru bertemu pada malam hari dengan saya. Saya sendiri adalah Rahmat Junaidi. Saya seorang trainer, ya trainer motivasi dan lainnya, digital marketing dan lainnya. Tapi Bapak Ibu, saya membangun bersama Ustadz Muhammad Isran Ramli ini sebuah lembaga, ya lembaga kajian dan training ilmu waris atau ilmu faraid ini. Jadi itu dulu dari kami. Eh, kami saat ini sudah banyak memberikan pelatihan. Insya Allah Pak Ibu juga bisa mengikuti nantinya. Baik, mari kita buka pembelajaran kita pada malam hari ini untuk mendapatkan keberkahan. Kita bacakan Al-Quran bersama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, Alhamdulillah sini sudah ramai yang bergabung. Selamat datang yang baru bergabung dan baru pertama kali di sini siapa aja nih ya? Sudah ada nih beberapa orang nih ya, banyak juga sepertinya. Dan juga banyak alumni. Nah, alumni ini penting karena ini adalah waris khusus yang harus kita selesaikan ya. Bagaimana ketika kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz Isron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Suaranya jelas ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Ustadz. Oke, Bapak Ibu, untuk langsung kita dapat belajar malam hari ini kita eh, serahkan kepada Ustadz Isron untuk waktu dan tempatnya memberikan materinya. Kepada Ustadz kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan di Zoom meeting ini. Insya Allah kita akan sama-sama belajar ilmu faraid. Ilmu yang diwasiatkan oleh Rasulullah untuk kita pelajari. Kita sampaikan sholawat dan salam kepada uswah dan qudwah kita, teladan kita. Dia adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pembawa risalah yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah Islam kepada kita semua. Kita meyakini bahwa hanya dengan mengikuti petunjuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan belajar tentang salah satu teknik menyelesaikan pembagian kasus waris yang banyak terjadi di masyarakat, yaitu kasus ketika ada seseorang yang wafat, ya. Kemudian harta waris belum dibagikan, lalu kemudian ada lagi ahli waris berikutnya yang wafat. Nah,
kasus ini sering kali terjadi. Terkadang ahli waris yang wafat itu bisa satu, dua, bahkan banyak ya. Nah, tadi seperti yang disinggung oleh Pak Rahmat bahwa kami pernah membantu pembagian waris salah satu kesultanan di Nusantara yang bahkan generasinya itu sudah sampai ke generasi ke-6 atau ke-7 ya. Kenapa? Karena sultannya sendiri wafat tahun 1924, lalu kemudian kami diminta untuk membantu pembagian warisnya di tahun 2022 ya. Jadi sudah kebayang sudah lebih dari 80 tahun sejak wafatnya sultan dan generasinya itu sudah generasi ke-6 sampai ke-7 ya. Jadi jumlah totalnya sudah sekitar 300 orang. Nah, cara pembagian waris di mana harta waris itu baru dibagikan setelah ada beberapa ahli waris yang wafat, itu dalam ilmu faraid disebut dengan munasakhat ya. Kalau kita baca di dalam Al-Qur'an itu kata nasakh itu kan banyak dipakai di dalam Al-Qur'an. Misalnya manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha ya, dalam Al-Qur'an. Jadi nasah artinya dihapuskan ya atau digantikan dengan yang lainnya. Nah, apa maksudnya dalam ilmu faraid? Berarti ada ahli waris yang sudah wafat, lalu kemudian bagian warisnya itu digantikan oleh ahli waris berikutnya. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, mungkin kita langsung praktek saja ya. Contohnya begini, katakanlah ada seseorang yang meninggal. Yang meninggal ini kita sebut sebagai mayit. Ya. Nah, mayit ini katakanlah seorang suami ya. Mayit ini seorang suami. Nah, katakanlah eh, ketika dia meninggal itu wafatnya di tahun anggap aja tahun 2020 ya, tahun 2020. Tahun 2020 wafat. Nah, kemudian ketika dia wafat, ahli waris yang ditinggalkannya itu adalah seorang istri. Kemudian supaya sederhana, anggap aja ada anak laki-laki ya, anak laki-laki, kemudian ada anak perempuan ya. Katakanlah anak laki-lakinya ada dua ya. Ini anak laki-laki satu, anak laki-laki dua, ini kemudian anak perempuannya anggap aja cuman satu ya. Nah, ketika wafatnya suami tahun 2020, dia meninggalkan seorang istri, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Nah, kemudian ternyata istri dan anak-anak ini belum membagikan harta waris ya. Lalu kemudian di tahun 2022 ya, katakanlah anak laki-laki yang kedua ini ya, anak laki-laki yang kedua ini itu juga wafat ya. Ini wafat. Wafat di tahun 2022. Nah, ketika dia wafat itu juga meninggalkan anggap aja ada anak laki-laki, anggap aja satu orang, anak perempuan, anggap aja satu orang ya. Nah, kemudian anak laki-laki ini anggap aja punya istri. Istri satu orang. Nah, seperti itu. Nah, kasus ini banyak terjadi di masyarakat. Bahkan ada yang bertanya, ketika harta ini dibagi, apakah istrinya si anak ini itu termasuk ahli waris atau tidak? Saya berapa kali ini mendapatkan pertanyaan seperti ini. Jadi ketika anak-anak yang hidup ini mau membagi harta waris, itu mempertanyakan apakah istri daripada saudaranya ini dapat waris atau tidak. Nah, untuk menyelesaikan pembagian waris ini, maka mau tidak mau kita lakukan pembagian waris dilakukan 2 tahap. Nah, nanti mungkin kasus yang lain bisa saja setelah anak kedua yang meninggal, mungkin anak ketiga lagi meninggal dan seterusnya. Nah, di masyarakat bahkan ada pernah saya bantu itu sampai 5 yang sudah meninggal ya. Jadi setelah ayah meninggal itu salah satu anak, baru kemudian ibu, baru anak ke pertama, baru kemudian ada cucu. Jadi sudah 5 yang meninggal, baru kemudian baru mau bagi waris sekarang. Ya, itu pernah juga ada yang saya bantu seperti itu pembagian warisnya. Sudah 5 ya. Ada yang malah 3. Ya, kita sekarang ambil contoh 2 saja ya, 2 saja.
Nah, kalau seperti ini, maka pembagian waris itu akhirnya dilakukan 2 kali. Ya. Jadi tahap pertama, mayit ini kita posisikan sebagai mayit pertama. Ya, ini mayit pertama, ini kemudian menjadi mayit kedua. Jadi ini mayit pertama, ini menjadi mayit kedua. Jadi untuk menyelesaikannya, maka kita lakukan pembagian waris menurut urutan kematian. Ya. Jadi kita lakukan dulu pembagian waris tahap pertama. Ya, tahap pertama. Jadi mayit satu. Misalnya ini mayit satu namanya Abdullah. Ya, Abdullah. Ah, kemudian istrinya namanya anggap aja namanya Fatimah. Ya, Fatimah. Maka ketika mayit satu meninggal, ahli warisnya yang ada itu adalah yang pertama istri, kemudian eh, semua anak itu kan masih hidup. Ya, jadi kan idealnya pembagian waris itu dilakukan begitu mayit meninggal. Ya, jadi begitu mayit meninggal, siapa ahli waris yang hidup, maka itu dihitung sebagai penerima waris. Meskipun ketika dibagikan waris dia sudah wafat. Ya, jadi yang jadi patokan itu adalah ketika wafatnya mayit. Jadi ketika wafatnya mayit, semua anak masih hidup. Maka anaknya ada anak laki-laki berapa orang? Laki-laki 2 orang. Ya. Kemudian anak perempuan berapa? 1 orang. Bapak Ibu, istri dapat berapa di sini? Silahkan. Ada yang bisa ngasih pendapat? Istri dapat berapa? Ayo, boleh dibuka mic-nya, Bapak Ibu. Buka kamera juga, silahkan. 1/8. Istri 1/8. Oke, 1/8. Oke, istri 1/8. Anak laki-laki dan perempuan dapat berapa, Bapak Ibu? Asobah bil khairi. Berapa? Asobah Asobah bil bil khairi. ghairi, ya. Sama dengan berapa? 7/8 ya. 7/8. Oke. Nah, sekarang kita anggap ya, misalnya hartanya Pak Abdullah ketika meninggal itu kita anggap aja 800 juta ya. 800 juta. Maka bagian istrinya dapat berapa? Istri 100. 100 juta ya. Maka anak-anaknya dapat 700 700. juta. Oke. Anak laki-laki dapat berapa yang laki-laki? 2 bagian. 2 bagian. Berarti dapat berapa itu? 2/5 ya. Ya. Jadi anak laki-laki banding anak perempuan itu kan 2/1. Ya, 2/1. Anak laki-lakinya berapa orang? 2 orang ya. Anak perempuannya 1 orang. Ini 4, ini 1. Berarti 5 ya. Berarti yang laki-laki dapat 2/5 dikali 700. Ya. Ini dapat 1/5 dikali 700. 2/5 kali 700 berapa Bapak Ibu? Bisa dibantu kalkulator? Berapa ini? 1.400 bagi 5 ya. Jadi 1.400 bagi 5. 2 kali 5, 10, 40, berarti 8 ya. 280 ya. Ini 280. Berarti yang perempuan dapat berapa setengahnya ya? Dapat 140. Oke, ya Bapak Ibu. Jadi ini pembagian waris ketika wafatnya mayit pertama. Ya. Jadi ketika wafatnya mayit pertama, istri dapat 100. Kemudian anak perempuan dapat berapa? 140. Anak laki-laki masing-masing dapat 280. Ini dapat 280. Nah, seperti itu ya, dapat 280. Nah, kemudian selanjutnya ketika wafat mayit kedua,
maka harta mayit kedua ini yang dibagi kepada ahli warisnya, ya. Jadi mayit kedua siapa mayit kedua? Nah, mayit pertama itu anggap aja namanya Abdullah, mayit kedua kita anggap aja ini namanya Ali, ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada yang namanya sama Ali misalnya, ya. Mayit kedua. Sini mayit kedua. Ya, mayit kedua anggap aja ini namanya Ali. Nah, berapa hartanya? Hartanya itu sebanyak berapa? 280, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ahli warisnya siapa? Yang pertama adalah Istri, istri. Ya, istri. Kemudian selain istri siapa lagi Bapak Ibu? anak laki-laki, anak perempuan. Anak Masing-masing. perempuan. Untuk Apa itu saja ahli warisnya? saudara Ibu. Ya, jadi di sini ibu, di mayit pertama ini jadi istri. Di mayit kedua istri jadi apa? ibu. Jadi ibu. Jadi ibu daripada mayit kedua, ya. Jadi di sini ada ibu. Nah, gitu ya. Oke, istri dapat berapa? 8. Istri dapat Jadi 1/8, ya. Istri 1/8. Kemudian anak dapat Asbab bil khairi sababil ghairi. Ibunya dapat apa? 1/6. 1/6, ya. 1/6. Dapat 1/6. Oke. Istri dapat 1/8. Ibu dapat 1/6. Istri 1/8 dapat berapa? Ini bisa ya diapakan ya? Coba. Nah, karena ini masih penyelesaian dengan cara normal, maka angka per 8 60. Berapa hasilnya? Ini kali 280. Boleh dibantu berapa? Yang berapa Bapak Ibu? 280 bagi 8. 8 kali 3, 24 ya. 4, 40. Berarti 5 ya. 8 kali 5, 40. Berarti ini 35 ya. 35. Ini 35. Kemudian 280 bagi 6. 280 bagi 6. 6 kali 6 kali 4 ya, 24. 40. Terus 6 kali 6, 36. 6,7. 46,67 ya. Iya. Ya, 46,67 ya. 46,6 atau 46,67 ya. Berarti sisanya berapa Bapak Ibu? Ada yang bisa kalkulator? 35 ditambah ini kita buat 46,7 aja ya. Berapa? 198,4. 198,4 Pak ya. 198,4. Berarti yang laki-laki dapat berapa itu? Laki-laki. Berarti ini kalau kita turunkan ke sini, Laki-laki yang laki-laki dapat berapa? 2/3 ya. 2/3 kali. Kita pindahkan ke sini ya. Jadi laki-laki, perempuan. Laki-laki berarti dapat 2/3. Yang perempuan dapat 1/3 ya. Laki-laki sama dengan 2/1. Kali 1 kali 1. 2, 1. 3 ya. Maka yang laki-laki 2/3 dikali 198,4.
Berapa, Pak? 132. Yang laki-laki 2/3 dikali 198,4. Berapa hasilnya, Pak? 132,27 namanya. 132,27 ya? 27. 132,27. Berarti yang perempuan dapat 6,13. berapa, Pak? 66,13. 66,13. 13. Oke, baik. Oke, baik. Sampai di sini sudah selesai ya. Sampai sini sudah selesai. Nah, tapi kita perlu merekap berapa bagian masing-masing ahli waris. Di antara semua ahli waris ini, kira-kira siapa yang mendapatkan 2 bagian, Bapak Ibu? Ibu. Yang mendapatkan 2 bagian yang Ibu. siapa? Istri atau ibu ya? Kalau ini pernah Yang istri mendapatkan atau adalah ya, ibu. ibu ya. Ya betul. Jadi yang ini posisi yang ini ya. Posisi yang ini dapat 2 bagian. Misalnya kita kasih nama Fatima ya. Mendapatkan 2 bagian. Jadi dari mayat pertama dia 100. Dari mayat kedua dia dapat 35, ya kan? Maka dia mendapatkan berapa Bapak Ibu? 135. 135. Ya, oke gitu ya, seperti itu. Nah, untuk membuktikan apakah perhitungan ini sudah betul atau tidak, ya, perhitungan ini sudah betul atau tidak, maka kita perlu lakukan rekapitulasi semua bagian waris. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita buat list, ya, kita buat list. Misalnya istri ya, istri kita posisikan dari posisi mayat pertama. Nah, paling bagus itu memang kita kasih nama semuanya ya, supaya tidak ada yang keliru. Istri totalnya dapat berapa Bapak Ibu? 135 ya, 135. 104, bukannya 146 sekian. Oh, maaf ya betul. 146,7 ya, betul. Iya. Betul ya, betul. Dia sebagai yang ini dia ya, sebagai ibu. 146,7. Ya, betul. Karena di mayat pertama dia menjadi istri, di mayat kedua jadi ibu kandung ya. Jadi 146,7 ya. Kemudian anak perempuan dapat 140. Dapat berapa? 140 ya. Kemudian anak laki-laki dapat berapa? Anak laki-laki dapat yang ini Pak ya. 280. Kemudian ini jadi istri ya di sini itu posisi dengan mayat pertama kita sebut apa ya di sini ya? Menantu ya. Menantu atau istri mayat kedua. Itu dapat berapa? Dapat 35 ya, dapat 35. Kemudian di situ ada cucu ya, cucu laki-laki. Yang ini dapat 132,27. Baru cucu perempuan ya. Ini kita hapus aja dulu. Cucu perempuan mendapatkan berapa? 66,13. Nah, ini ya untuk membuktikan apakah perhitungannya betul atau tidak, maka total yang di sini itu harus sama dengan jumlah harta yang pertama. Harta pertama tadi 800 juta ya. Seperti itu. Jadi kalau harta pertama dibagi itu 800 juta, maka total bagian dari semua yang mendapatkan harta waris ini itu harus sama dengan
Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya sudah sama di sini 800 juta, hitungannya sudah betul. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini gambaran ya, gambaran cara membagi harta waris ketika ada mayit yang wafat berikutnya sebelum harta waris itu dibagikan. Nah, kita kasih contoh yang sederhana saja, di mana yang wafat itu baru 2 mayit. Bapak Ibu mungkin akan ketemu lebih ya, mayit yang wafat berikutnya. Jadi Bapak Ibu, kata kunci untuk menyelesaikan ini adalah kita selesaikan per kematian mayit. Jadi mayit pertama posisinya sebagai apa, nanti di mayit kedua dia jadi apa. Jadi sekali lagi bisa jadi ada satu ahli waris itu bisa mendapatkan bagian dari mayit satu saja di mayit pertama dia sebagai apa, jadi ibu, di mayit ketiga jadi apa lagi. Nah, mungkin juga jadi ibu, anak yang lain lagi yang meninggal kan, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan dulu deh ke Pak Rahmat ya. Mungkin Pak Rahmat yang pandu kalau ada sesi tanya jawab. Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Islam. Silakan Pak Rahmat. Ya, mungkin ini Bapak Ibu ada yang masih bingung atau yang mau tanyakan mungkin seputar ini dulu ya, yang barusan kita bahas. Untuk yang Ya. umum lainnya nanti kita bahas setelah ini. Ada Bapak Ibu yang mau tanyakan dari apa yang sudah disampaikan tadi sebelum kita masuk ke yang umum? Ini untuk yang ini sudah selesai Ustaz ya sampai di sini ya. Ya, sampai di Umum sini ya sudah selesai tentang pembagian warisnya. Tinggal pembagian waris. dirapikan aja catatannya. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan untuk yang kita bahas pada malam hari ini. Karena ini sesuatu hal yang sering ini terjadi sebenarnya, hanya Iya, sangat bingung sering. gitu. Oke, silakan ini ada Pak Nurul Huda. Ya, Pak Nurul Huda apa kabar Pak? Ini bisa ikut lagi. Alhamdulillah, kondisinya lagi Silakan kurang Pak. fit, Ustaz. Salam Oh, Bapak belum fit juga Profesor. Pak ya. Lagi demam Iya, ini. Masya Allah. Tapi coba ikut Zoom. iya, iya. Eh, jadi pertanyaan saya yang pertama adalah pada saat pembagian waris yang pertama, itu salah satu anak laki-laki sudah posisi meninggal ya. Iya, Itu apakah tidak dia terhalang, Ustaz? Karena kan syarat pembagian waris itu kan si penerima waris masih ada ya. Karena di situ iya. ada saudara laki-lakinya kan. Ah, Jadi apakah cucu bisa menerima dari harta waris ayahnya yang sudah meninggal? Itu iya. yang bisa saya ajukan pertanyaan. Oke, Syukran, Pak. Pak. Ini Pak Nurul Ya, Huda. Boleh Afan. Ustaz langsung saja. Ya. Jadi yang pertama kita eh, meninggal. Begitu mayat meninggal pada saat kematiannya, maka pada saat itulah harta itu harusnya dibagi. Yang kalau belum dibagi, maka harta itu masih menjadi kepemilikan bersama di antara seluruh ahli waris menurut porsi warisnya. Nah, jadi di tahun 2020 ya, ketika wafatnya mayat pertama, begitu dia meninggal, ini kan harusnya dibagi. Maka kita lihat posisi ketika dia meninggal. Nah, ketika dia meninggal, istrinya masih hidup dan ketiga anaknya ini masih hidup. Ya, anak laki-laki, anak laki-laki.
dia meninggal. Maka bagian yang dia dari orang tuanya itu langsung diwariskan kepada ahli warisnya. Nah, yang masih hidup itu ada anak laki-laki, ada anak perempuan, dan istri. Lalu kemudian ayahnya sudah meninggal, tapi bagian dari seluruh ahli waris yang ada di bawah. Bisa dipahami, Pak ya? Insya Allah bisa dipahami, Ustaz. Ya, baik. Oke, makasih Pak. Silahkan Pak Rahmat. Oke, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih juga Pak Nurul Huda sudah tadi ada pertanyaan pertama. Kita persilakan kepada Bapak Ibu untuk pertanyaan berikutnya terkait kasus yang kita bahas pada malam hari ini. Sekali lagi, kasus yang kita bahas ini bagaimana ketika orang tua ada yang meninggal, tetapi harta waris, ya harta yang ditinggalkan itu harusnya sudah dibagikan, ternyata belum dibagikan karena khawatir nggak enak sama ibunya gitu ya. Ibunya toh masih ada, kebanyakan gitu yang dilarang pembagian katanya karena masih ada ibunya. Oke, ini ada pertanyaan dari chat kita bacakan. Ya, Nah, baru boleh. gabung. Kebanyakan pembagian waris itu setelah, nah betul itu dia Pak. Oke, baru gabung. Nah, ini yang kita bahas Pak. Memang kebanyakan pembagian warisan itu setelah kedua orang tua meninggal. Nah, ini misalnya ayah meninggal. Bolehkah seorang anak meminta bagi waris kepada ibunya? Itu pertanyaan pertama, Ustadz. Pertanyaan Ya, kedua, kalau harta ayah dianggap hak milik oleh ibu, nah itu aja. Ya, itu bagaimana Pak? Itu pertanyaannya. Silakan, Ustadz. iya ya. Jawabnya kalau misalnya anak meminta pembagian waris kepada ibunya, apakah boleh? Jawabnya sangat boleh, ya kan? Sangat boleh, karena itu adalah kepemilikan bersama di antara ibunya dengan anak-anaknya. Kalau ibu ini posisinya sebagai istri daripada mayit. Jawabnya boleh, apalagi kalau kemudian ternyata harta itu adalah milik dari ayah, ya, yang diusahakan oleh ayah. Karena itu akan menjadi waris daripada sang ayah. Uh, di masyarakat banyak juga kasus terjadi si ibu belum mau membagi. Maka yang dilakukan itu si anak memang kalau terlalu memaksa ibu mungkin juga kurang enak ya dan bisa berakibat renggangnya hubungan. Maka yang dilakukan itu bisa dilakukan pembagian di atas kertas. Ya, pembagian di atas kertas sebenarnya tujuannya untuk mengetahui haknya masing-masing. Jadi pembagian di atas kertas itu yang menjadi patokan berapa bagiannya masing-masing. Karena maaf belum tentu ibu yang duluan meninggal ya. Dalam kasus ini kan malah salah satu anak yang meninggal. Sehingga haknya orang meninggal yang pasti dapat harta waris itu adalah suami istri ya. Kemudian bapak ibu, lalu anak dan anak 6 ini ya. Karena eh, suami istri ini pasti salah satunya jadi mayit, maka yang pasti dapat waris itu ya tinggal 5 ya, tinggal 5. Suami atau istri ya, kemudian anak laki-laki dan perempuan, lalu bapak dan ibu kandung. Nah gitu Pak ya, walau alam. Oke, baik. Sudah terjawab ya Bapak Ibu. Ini ada satu lagi Ustadz, pertanyaan sebelum ini. Hartanya, tadi udah dua-dua udah tadi harta dia nggak paham. Ya. Oke, ini nanti ada hubungan tuh. Hartanya atau asetnya diatasnamakan ibunya semua. Ketika ayah Ya. meninggal, ibunya bilang hartanya bapak nggak ada. Gimana Ustadz? Wah ini, itu saya mau nanya tadi. Ya, jadi kalau di atas namakan itu nanti kita lihat fakta ya. Jadi ada di atas namakan itu sebenarnya bukan diberikan ya. Cuman tanda kutip pinjam KTP saja ya. Jadi kalau sekadar pinjam KTP, harta itu tetap milik daripada orang tua ya. Dia beli tanah lalu pinjam KTP salah satu anaknya. Nah, karena apa? Karena si ayah
itu sudah punya banyak tanah, yang dibeli lalu disertifikatkan atas nama bapak ya. Lalu si bapak mungkin mencegah atau menghindari pajak progresif yang kalau pakai nama dia yang terlalu banyak itu mungkin pajaknya bisa lebih tinggi. Akhirnya kemudian pinjam KTP salah satu anak. Nah, tapi ini pinjam ini si bapak harus jelas ya, jelas. Ini pinjam saja dan hanya atas nama tapi tidak pindah kepemilikan supaya nanti si anak itu bisa tahu bahwa ini hanya pinjam nama saja. Sama dengan istri ya. Kalau itu hanya pinjam KTP saja, pinjam nama, maka kepemilikan itu tetap kembali kepada si mayit. Maka disinilah pentingnya ahli waris itu memiliki ketakwaan ya. Jadi dia harus bertakwa kepada Allah bahwa itu adalah amanah dari Allah. Jadi kalau memang itu bukan haknya, maka dibagilah sesuai dengan pembagian waris secara faraid. Nah, nanti juga dia juga dapat bagian sesuai dengan hukum faraid yang ada di harta yang ditinggal oleh suaminya. Oke, baik. Begitu Pak Rahmat, saya kembalikan ke Pak Rahmat dulu. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga sudah terjawab ya Bu Siti Hindun ya. Nah, ini ada satu lagi Ustaz dari Ya, Bu Lina Sembiring. ya, Memang ini Bu Lina tadi mengatakan tidak begitu dari awal, tapi pertanyaannya masih bisa dibantu nih Ustaz. ya, Misalkan ayah kita meninggal, harta sudah dibagi dan semua sudah mendapatkan harta warisan dalam kurung ya, ibu, anak perempuan dan anak laki-laki. ya, Kemudian anak laki-laki meninggal dan hartanya adalah ya harta dari warisan ayah dan juga tentu harta yang hasil dia sendiri yang ya, dibagi dan ibu juga mendapat warisan dari anak laki-laki tersebut yang dari ya, keluarga atau termasuk harta yang dicari sendiri. Nah, itu Ustaz. Ini umum Ustaz. ya. Jadi eh, eh, ketika seseorang adalah semua harta yang dimiliki oleh si mayit. Nah, si mayit ya itu bisa mendapatkan harta dari kalau di di kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam itu disebutkan ada namanya asbabut tamalluk. Jadi sebab seseorang itu bisa dari jalan dia bekerja. Nah, ini mengusahakan sendiri. Jalan bekerja itu bisa bekerja secara mandiri, dia bisnis, atau bisa juga dia bekerja pada orang lain, menjadi karyawan. Atau mungkin menjadi freelance atau affiliate, ya, bisa menjadi agen, kemudian dapat komisi dan seterusnya. Itu dari jalan bekerja. Yang kedua, dia bisa mendapatkan harta dari jalan mendapatkan waris, ya, dari orang tuanya atau mungkin dari keluarga yang lain. Yang ketiga, seseorang itu bisa mendapatkan harta dari jalan tanpa ada usaha. Nah, apa contohnya? Misalnya mendapatkan hadiah, mendapatkan hibah, atau mungkin mendapatkan wasiat dari orang lain. Nah, ini mendapatkan harta tanpa ada usaha. Yang keempat itu bisa mendapatkan harta karena ita'udaulah, pemberian negara dalam Islam. Nah, 4 sumber kepemilikan ini itu semuanya digabungkan Bapak Ibu ya. Jadi tidak dibedakan lagi apakah hasil dia bekerja atau karena pemberian orang lain ataukah karena dia dapat waris. Itu kan semuanya sudah menjadi milik dia. Yang membedakan hanya sumber masuknya saja. Jadi kita dapat uang ya, itu dari gaji atau dari pemberian orang atau dari waris, misalnya orang tua kita meninggal lalu tabungannya itu banyak lalu dibagi-bagi ke kita dapat. Nah, ini sebenarnya sama saja, semuanya menjadi harta milik kita. Tidak ada bedanya kita dapat uang karena dapat waris, karena dapat hadiah dari orang lain, hibah, dapat hadiah, atau karena dari gaji. Ya, sama saja, itu adalah uang kita. Maka karena sudah menjadi uang kita, kalau kita meninggal, ini semua digabungkan menjadi harta waris. Di mana ya ahli waris kita dapat, mau istri, anak, atau mungkin kedua orang tua. Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Baik. Alhamdulillah sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, nanti ada nih pertanyaan satu lagi barangkali Bapak Ibu sini bakal bertanya juga kalau atau tadi kayaknya belum dibahas khusus ya.
ada istilahnya harta gono gini, itu nggak Bapak Ibu? Harta gono gini atau harta kalau di kita pengetahuan kita yang banyak kita pahami, ketika suami dan istri menikah maka harta milik bersama. Nah, itu nggak Bapak Ibu? Betul ya. Nanti kita bahas setelah ini. Saya ingin berbagi dulu bahwa kita penting belajar ini karena kita sudah buktikan ya banyak kasus-kasus waris yang ternyata kita tidak ya bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, ini ada training yang kami selenggarakan dan alhamdulillah ini testimoni dari orang tua kita yang mengikutinya waktu itu Bapak Ibu dan bisa kita simak dulu ya sebelum kita lanjut. Di mana ini insya Allah memberikan kita semangat untuk belajar dan jangan sampai salah gitu ya. Nah, beliau sudah berusia 80 tahun waktu itu. Sekarang mungkin udah 82 ya, insya Allah. Nah, ini Bapak Ibu semoga bermanfaat. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar. Ya dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah. Jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut? Makanya pada Ananda semuanya tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar. Rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda sehingga tak terjadilah para ini bersalah baginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat Ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itu Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa mengambil ibarat dari sini bahwa penting ilmu waris ini jangan sampai anak kita juga nantinya ya bingung apa lagi sampai pertikaian itu tidak kita inginkan. Itu mungkin tidak semua yang bisa terjawab nantinya. Kami ada juga grup atau WAG. Bapak Ibu bisa nanti bergabung di WAG yang sudah kami siapkan di sini. Kalau ternyata konsultasi warisnya tidak bisa semuanya diselesaikan, kita ada konsultasi via Zoom. Nah, untuk via Zoom ini Bapak Ibu nanti bisa sebentar ya. Bisa Bapak Ibu ikuti nanti waktunya akan kami informasikan dalam grup. Ini saya coba bagikan di chat Zoom sementara ya Bapak Ibu siapa tahu ada yang nah, ini. Nah, itu kemudian ada Bapak Ibu yang mungkin ada yang belum bergabung tadi di grup WhatsApp eh, konsultasi. Nah, konsultasi ini ada juga di WAG Bapak Ibu ya. Boleh nanti ini kami kirimkan aja di sini. Bapak Ibu boleh langsung klik. Dan Bapak Ibu kalau yang butuh informasi-informasi tentang cara kegiatan kita di sini boleh Bapak Ibu klik yang tadi yang terakhir saya kirim. Nah, sedangkan yang paling bawah ini kalau Bapak Ibu ingin konsultasi tapi tidak melalui yang umum karena ada yang privasi barangkali ya, tidak ingin diketahui oleh orang lain tentang apa saja masalah atau kasus yang dihadapinya. Nah, kita juga menerima konsultasi secara agak profesional, itu Bapak Ibu bisa hubungi saya nantinya. Nah, itu informasinya. Kemudian di sini juga kita akan lihat bagaimana ini mungkin informasi tadi ya ada 3 Bapak Ibu sudah kami informasikan kami bersama Kavabri Center ada yang konsultasi gratis itu via WAG, via Zoom juga kecuali private. Nah, kita tentunya tidak mau hal-hal seperti ini terjadi. Dan ini terjadi banyak kasus-kasus di tengah masyarakat kita. Kemarin juga saya baru baca itu ada berita yang mana dia membunuh ibu kandungnya karena masalah harta warisan juga, astagfirullah. Dan ini ternyata sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh Rasulullah, ya, di mana fitnah pertikaian saudara akibat pembagian waris itu akan terjadi. Makanya diminta kita untuk mempelajari ilmu faraid ini. Karena ini nanti akan dicabut ya kalau udah cabut semakin dikit orang yang memiliki ilmu ini dan menyampaikannya, maka disinilah kita berperan bagaimana agar bisa mendapatkan dan membantu orang lain nantinya Bapak Ibu. Karena diingatkan di sini akan ada 2 orang berseteru ya dalam masalah warisan. Sudah diingatkan sebelumnya. Nah, mungkin itu ya informasi dari kami. Nah, bagaimana untuk belajarnya? Kami ada pembekalan di sini bahwa training waris ini ada 4 langkah mudah penyelesaiannya. Namun itu untuk kasus-kasus yang normal, Bapak Ibu. Tapi ada kasus-kasus khusus seperti yang hari ini kita pelajari. Nah, ini kasus menarik, ini kasus khusus di mana bagaimana pula 300 orang penerima waris itu bisa saja terjadi seperti yang dialami oleh Ustadz Yusron. Nah, mungkin itu majak ya, belum berapa turunan itu ya. Nah, kita mungkin hanya 1 orang yang meninggal duluan sebelum orang tua meninggal. Nah, tapi bagaimana penyelesaiannya itu kasus waris khusus. Nah, ini Bapak Ibu ada pembekalannya 5 kali juga. Nah, mungkin sebelumnya boleh bantu cek ya di sini yang sudah ikut training waris siapa aja nih? Yang sudah pernah ikut training waris, baik itu di Kava Waris Center, baik itu training ataupun mentoring, berapa orang kira-kira nih? Banyak nggak ya? Kalau di sini ada beberapa alumni, nah tentunya ini sudah ya. Ayo yang belum, yang sudah dulu nih. Boleh Bapak Ibu cek ketikkan yang sudah, karena info ini biar kami berikan khusus ya untuk yang sudah sebenarnya. Tapi kalau yang belum bagaimana? Tetap bisa belajar dengan mengambil ilmu yang kami berikan di 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Siapa aja Bapak Ibu yang sudah pernah belajar ilmu faraid, ilmu waris? Siapa aja di sini boleh chat? Ya, saya boleh ketikkan. Nah, Bapak Ibu, ini kenapa? Karena kita kan tahu nih bagaimana untuk ke depannya. Nah, ini ada orang baru nih ya, Alhamdulillah. Nah, untuk yang baru bergabung, yang dari Lampung, sepertinya baru ya. Nah, ini nanti kalau sudah, Alhamdulillah bisa ikut teknik waris khusus ini. Jadi kalau yang belum, nanti boleh hubungi saya. Kita berikan bekal dengan materi 5 kali rekaman. Yang belum ya. Nah, yang sudah Alhamdulillah. Nah, Pak Ismail juga sudah. Boleh nanti Pak, ini ikut. Karena Pak mungkin ingin tahu juga ini kasus waris yang bagaimana. Oh, mohon maaf kelewat. Nah, ini adalah kasus waris khusus yang mana ini ya mungkin
nggak semua dipelajari ya, karena artinya apa ya? Karena kan kasus waris khusus yang Bapak Ibu mungkin bisa baca materi-materi di sini bagaimana ya untuk kasus-kasus yang ya seperti waris kunsa. Nah, kita kan nggak tahu ya dalam kehidupan ini bakal ada saja yang kita hadapi, yaitu ternyata ada yang ya mohon maaf tadi orang yang berkelamin ganda gitu. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penasaran kan ya? Nah, ini ternyata ada cara-cara khususnya Bapak Ibu. Jadi makanya kita mungkin nggak kita yang menghadapi, tapi kita bisa membantu ya, membantu orang lain. Ya, ketika ada kita jumpai di masyarakat, ada orang yang ternyata memang tadi berkelamin ganda itu bagaimana? Dia ya orang bilang entah banci, tapi itu beda cerita ya. Tapi memang ada ternyata ganda dua itu khusus Bapak Ibu. Nah, ini yang akan kita coba bantu menyelesaikannya. Nah, kemudian ada zawil arham. Nah, ini juga kalau Bapak Ibu apa ini apalagi kan hal yang baru nih. Jadi kalau zawil arham itu seperti tadi bagaimana ya? Ini mungkin Ustaz kali yang lebih banyak. Karena ini panjang Bapak Ibu, tapi alhamdulillah secara 5 kali pertemuan itu kita bagi. Itu kan ada 5 tuh. Jadi ada 5 kali pertemuan itu kita bagi di mana nanti hari pertama mengenai waris kunsa, kemudian zamil arham, kemudian orang yang wafat bersamaan, kemudian ada takhurus, wasiat wajibah. Nah ini kita coba eh, bagikan. Jadi zamil arham itu kalau di sini kan keluarga yang masih memiliki tali kekerabatan dengan yang meninggal atau si mayit. Nah ini zawil arham. Kemudian kalau orang yang wafat bersamaan, nah itu kan bisa saja ada bapak sama ibu atau sama anak dan lainnya itu bagaimana pembagiannya khusus. Nah, kemudian ada juga eh, takhurud. Nah, takhurud ini juga bagaimana pembagiannya. Karena hal-hal seperti ini ternyata hal-hal yang tidak ya umumnya ternyata terjadi dan kita harus bantu menyelesaikannya. Ya kalau takhurud itu apa tadi ya? Kalau mungkin serius nanti ya. Karena ada 2 kondisi nanti itu Ustaz Ya, ya. saya bantu jelasin ya. Nah, atau Ustaz boleh jelasin dulu satu-satu Ustaz. Nanti biar Oke, baik Bapak Ibu. Ya, insya Allah kita akan gitu. melaksanakan training ya. Training untuk langsung praktek seperti tadi ya. Jadi kita langsung nanti praktek seperti tadi saya jelaskan di papan tulis. Itu cara membagi waris untuk penyelesaian kasus-kasus waris khusus ya. Yang pertama kita akan praktek bagaimana cara membagi waris untuk kasus khunsa. Jadi khunsa ini adalah orang yang memiliki kelamin ganda ya. Nah, nanti kita akan coba praktek bagaimana baik dia sebagai pewaris maupun sebagai ahli waris. Nah, nanti kalau dia sebagai yang akan kita lebih banyak pelajari itu nanti sebagai ahli waris arham. Nah, siapa yang disebut zawil arham? Zawil arham itu adalah anggota keluarga yang tidak termasuk ahli waris. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti akan ketemu pembagian waris di mana seluruh ahli waris itu sudah wafat semua. Jadi ahli waris itu kan ada 25 ya totalnya. Kalau dikeluarkan yang budak, maka tinggal 23 ya. Suami istri, anak, saudara kandung, sebapak dan seibu, lalu ada keponakan, paman dan seterusnya. Itu ada 23. Nah, bagaimana kalau itu semua sudah meninggal? Tetapi yang tersisa itu apa yang disebut dengan zawil arham. Misalnya keluarga dari pihak ibu. Nah, itu kan tidak termasuk ahli waris. Atau saudaranya ayah, tapi yang perempuan atau kita sebut sebagai bibi. Itu kan tidak tersisa tinggal itu. Nah, di sini kita akan bahas ya. Jadi membagi harta waris ketika yang tersisa itu kan lagi ahli waris, semua ahli waris sudah meninggal, tapi yang tersisa adalah keluarga yang tidak termasuk ahli waris. Nah, disebut dengan zawil arham. Kemudian kalau ada ahli waris yang pewaris yang wafatnya bersamaan. Contohnya kasus misalnya Bapak Ibu mungkin membayangkan kasus ketika tsunami di Aceh. Atau ketika kasus ada tabrakan beruntun di jalan tol. Nah nanti itu kan wafatnya bersamaan. Bisa diketahui siapa yang duluan wafat. Atau mungkin kita bisa ketahui mana nih urutan yang duluan wafat. Atau mungkin tidak diketahui wafatnya betul-betul bersamaan. Misalnya sama-sama numpang kapal laut,
lalu kapalnya tenggelam. Nah, itu berarti dianggap wafat bersamaan. Nah, ini bagaimana cara bagi warisnya? Kemudian ada namanya takhoruj. Ya. Takhoruj itu ada di antara ahli waris, sebelum bagi waris, dia sudah menyatakan, saya nggak usah dikasih harta waris deh. Nah, misalnya anaknya ada 5. Katakanlah yang paling besar laki-laki sudah kaya, sudah mapan, dia sudah berikrar sejak awal. Nanti kalau bagi waris, saya nggak usah dikasih deh. Nah, nanti ini kita coba pelajari bagaimana cara bagi warisnya. Baik itu dia sebutkan bagiannya untuk siapa, atau mungkin tidak disebutkan. Tapi dia bilang, udah kasih aja ke semua saudara saya. Nah, ini nanti kita akan belajar teknik menghitungnya di takhoruj. Kemudian yang terakhir namanya wasiat wajibah. Nah, wasiat wajibah itu pembagian waris kalau ada kakek atau nenek yang wafat, kemudian di antara anaknya itu ada yang sudah wafat mendahului dia. Kemudian ada cucu dari anak yang lebih dahulu wafat tersebut. Nah, wasiat wajibah ini kita akan menghitung berapa bagian untuk cucu yang kakek atau neneknya itu lebih dahulu wafat, sementara cucu ini posisinya terhalang. Kenapa terhalang? Karena mungkin ada anak laki-laki yang dengan wasiat wajibah. Nah, gitu ya, Pak Rahmat sebagai penjelasannya ya. Nah, Bapak Ibu, nanti keseluruhan materi ini itu kita akan langsung praktek seperti tadi ya. Jadi kita akan 5 kali pertemuan, setiap pertemuan langsung praktek di Zoom dan langsung di papan tulis seperti ini. Dan di antara pertemuan pertama dan kedua kita juga ada latihan-latihan ya. Dan kami akan langsung bimbing di grup WhatsApp. Nah, seperti itu. Baik, Pak Rahmat, saya kembalikan ke Pak Rahmat dulu. Silakan Pak Rahmat. Oke, baik Bapak Ibu, sudah gambarkan langsung dengan jelas ya, Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut diskusi pertanyaan terakhir ada itu masuk. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini tetap kita selenggarakan 5 kali pertemuan seperti kalau yang sudah pernah ikut training sama Kavafari Center ya. Itu setiap malam Selasa dan Jumat Bapak Ibu. Dan itu kita mulai pukul 20 ya, biar lebih luas lapang waktunya sampai 21.30. Nah, biayanya Bapak Ibu kalau kita biaya training normal itu kita bisa lihat ya, itu rata-rata 1 jutaan ya. Nah, itu kita kasih harga khusus itu hanya 375.000 saja. Ini promo. Jadi Bapak Ibu, bagi yang mau ikut ya silahkan. Di mana Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini ya, kalau memang sudah pernah ikut training waris atau sudah pernah belajar waris, maka silahkan ambil ini. Nah, malam hari ini Bapak Ibu kita akan kurangi dari harga 375.000 itu khusus yang Bapak Ibu peserta malam hari ini ya. Bapak Ibu boleh langsung klik nanti link yang saya bagikan di sini, ada training waris khusus bagian 2 itu. Nah, itu Bapak Ibu nanti eh, akan mendapatkan harga khusus. Berapa itu? Yaitu Bapak Ibu ditambah lagi potongan harga 50.000, jadi hanya bayar 325.000 saja. Nah, ini khusus Bapak Ibu yang daftar ya. Boleh langsung atau kalau kesulitan bayar apa link, masukkan ke link di sana, Bapak Ibu bisa langsung transfer ke rekening yang ada di sini. Nah, itu ya di layar, atau saya coba bantukan juga kalau Bapak Ibu nanti boleh capture ya. Boleh capture Bapak Ibu, di capture. Nanti Bapak Ibu langsung transfer. Jadi Bapak Ibu konfirmasi ke saya kalau sudah ya. Oke Bapak Ibu, di screenshot atau capture. Nah, kalau sudah maka silakan kirim ke sini 085355517722. Nah, itu saja Bapak Ibu informasi dari kami. Dan khususnya Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti training ya 4 langkah mudah dan juga mentoring, wah, maka ini kesempatan untuk belajar. Program ini, kelas lanjutan ini hanya diselenggarakan untuk masing-masing kasus khusus ini hanya sekali setahun Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ambil sekarang, maka harus menunggu di tahun depan. Makanya sayang sekali ya, 5 kasus waris khusus tadi Bapak Ibu harus belajar lagi tahun depan. Makanya ambil segera hari ini juga kalau bisa langsung proses supaya Bapak Ibu sudah bisa belajar nanti mulai hari Jumat. Insya Allah Jumat nanti kita sudah mulai. Oke Bapak Ibu, itu saja. Silakan disimpan nomor saya atau saya ketikkan di chat Zoom 085355517722 dengan saya Rahmat Junaidi. Silakan Bapak Ibu simpan.
nomor ini atau silakan screenshot. Oke, itu saja informasi dari saya. Kita lanjutkan diskusi terakhir. Masih ada pertanyaan di sini, Ustaz. Kita masih ada pertanyaan, Ustaz. Saya bacakan, Ustaz ya. Oke, silakan, Pak. Coba dibacakan. Di sini ada Pak Ismail ya. Mungkin Pak Ismail dulu tadi. Maid pertama, Bapak punya istri satu anak laki-laki, satu anak laki-laki, 4 perempuan, Ustaz. Iya. Oh ya, maaf, punya istri satu, anak perempuan 4. Anak istri satu, anak laki-laki 4, perempuan 1. Mayat Iya. kedua, anak laki-laki yang punya 1 istri dan 1 anak laki dan 1 anak perempuan. Mayat ketiga, anak laki dari mayat kedua. Wah, panjang ini ya. Mayat ketiga, anak laki dari mayat kedua. Mungkin langsung dituliskan barangkali, Ustaz. Khawatirnya Ya, mungkin seperti ini ikut konsultasi privat aja, Pak. Ya, kenapa? Ini cukup panjang Mayat penjelasannya ketiga, ya, anak laki dari mayat butuh kedua. waktu. Mayat keempat anak adalah istri Iya, mayat pertama, Masya Allah. Ini iya. boleh Pak Ismail, mohon izin ya. Tadi kita ada khusus karena ini nggak mungkin kayaknya kalau kita selesaikan pada malam hari ini panjang dan Ya, mungkin kita bantu juga pendataan harta dan lain sebagainya nanti. Boleh hubungi ke Pak Rahmat aja. oke. Jadi seperti sampaikan Ustadz tadi, kita juga menerima kalau memang kasus seperti ini banyak dan konflik ya, komplikasinya banyak dan Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kami punya secara private bahkan kita bisa hitungkan sampai ke berapa harta yang dimiliki dan pembagian satu demi satu. Dan kami juga bisa membantu kita. Ya, memang kalau khusus ya kasus khusus mungkin bertemu dengan keluarga kalau itu jauh misalnya kalau kami kan berada di Kota Medan, Bapak Ibu mungkin di luar Kota Medan maka bisa dengan cara Zoom seperti ini. Kita bertemu tetap melalui tatap muka tapi di Zoom. Nah, itu Bapak Ibu nanti boleh berhubungan dengan saya atau Bapak Ibu yang sudah mau bertanya khusus saya berikan juga linknya boleh. Ini ada linknya saya kirimkan di Bapak Ibu ya semoga bantu Pak Ismail ya. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir. Izin bertanya Ustadz, kalau ada harta waris berupa rumah, sebagian ahli waris maunya segera dijual, biar semua ahli waris mendapat haknya. Tapi sebagian ahli waris lainnya nggak mau dijual, jual dulu karena ingin mereka tempati dengan alasan belum punya rumah. Bagaimana status ahli waris yang menempati rumah itu? Karena ahli waris yang lainnya tidak menempati rumah tersebut. Tafadhol Ustaz. Ya, jadi harta waris itu dikapling sesuai dengan bagian harta waris masing-masing. Atau ke uang berarti langsung nilainya. Ini yang pertama bagi nilai. Maksudnya harta waris itu kita jual dulu, dibeli oleh pihak ketiga, lalu hasil penjualannya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan porsi waris seperti yang tadi kita sudah bahas. Yang ketiga bisa juga dengan cara penggantian nilai ya. Jadi berapa harga pasar dari harta waris misalnya rumah itu kemudian dibeli oleh salah satu ahli waris ya. Lalu kemudian dibagikan kepada ahli waris yang lain. Nah, kalau misalnya yang ketiga ini tidak mau ditempuh, bisa juga dengan cara yang keempat ya. Ini biasanya kalau harta warisnya itu berupa aset yang produktif, maka bisa disepakati menjadi syirka amlak. Syirka amlak itu berarti berserikat dalam memilikinya. Nah, nanti dari hasil dari harta tersebut nanti dibagi sesuai dengan porsi waris. Katakanlah ada sebuah harta waris yang itu produktif, menghasilkan. Misalnya harta warisnya berupa pabrik atau usaha. Itu kan menghasilkan profit terus-menerus. Nah, ini kalau misalnya tidak mau dibagi, disepakati sebagai harta dengan kepemilikan bersama, nanti bisa dibagi sesuai dengan porsi waris. Nah, berarti tadi tinggal dipilih saja satu dari 4 tadi, Ibu. Jadi kalau misalnya ada rumah belum dibagi, berarti masih menjadi kepemilikan bersama dengan porsi yang seperti bagian waris tadi. Kalau ditempati oleh salah satu ahli waris, nah tinggal disepakati saja. Apakah dia mau menyewa, ataukah mungkin dia mau mengganti nilainya. Jadi katakanlah harga pasar rumah itu berapa,
Nah, dan tinggal berarti setelah dinilai diapresial berapa, berarti bagian dari masing-masing ahli waris itu berapa. Nah, berarti yang tinggal di situ tinggal mengganti, kalau misalnya tidak bisa cash, bisa saja dicicil. Tapi tinggal disepakati harga patokannya, ya seperti itu. Nah, begitu Pak Rahmat, wallahu a'lam. Oke, baik. Semoga terjawab ya. Jadi tetap itu harus dibagi walaupun kondisinya masih ditempati ya, karena ada haknya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, waktunya sudah lewat juga. Nggak ada ya? Nah, mungkin saya tadi ada pertanyaan terakhir yang ada titipan juga, Ustaz. Ya, Harta gonogini tadi, Ustaz. Jadi kalau bagaimana kalau seandainya kalau dikatakan ketika menikah maka hartanya jadi bersama. Nah, itu bagaimana kalau kondisi seperti itu, Ustaz menjelaskannya? ya. Jadi kalau suami istri itu, kalau kita merujuk kepada hukum faraid, merujuk kepada Al-Quran ya. Nah, di surah An-Nisa ayat 12 disebutkan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna waladun. Jadi di Al-Quran itu jelas disebutkan bahwa harta yang dibagi itu adalah harta miliknya mayit. Maka kalau mayit itu memiliki harta yang bercampur dengan orang lain, maka dipisahkan dulu kepemilikan mayit itu dari orang lain. Baik itu orang lain itu istrinya sendiri maupun mungkin kawan bisnis orang lain. Itu dipisahkan dulu. Jadi kalau di dalam ilmu faraid itu sebenarnya tidak dikenal istilah bahwa kalau menikah langsung menjadi harta bersama, tidak. Jadi tetap dari awal itu harus jelas mana milik suami, mana milik istri, lalu kemudian setelah menikah mana yang diusahakan masing-masing. Kecuali kalau memang secara fakta ada harta yang diusahakan secara bersama. Saya pernah mendengarkan satu kisah ya kalau tidak salah di channel YouTube-nya Ustadz Bahtiar Nasir itu tentang kisah di masa Umar ya. Jadi ada seorang pedagang kain yang wafat ya. Lalu kemudian hartanya ingin dibagikan. Lalu diselidiki bagaimana riwayat pekerjaannya. Nah, ternyata riwayat pekerjaannya adalah bahwa kain yang dia jual itu diproduksi oleh istrinya. Jadi nah, oleh Umar itu ketika hartanya dibagi, mau dibagi ini dibagi dua dulu ya. Kenapa? Karena ini hasil pencarian bersama. Dibagi dua dulu, 50% milik suami, 50% milik istri, maka milik suami saja yang begitu walau alam. Ya, saya kembalikan ke Pak Rahmat. Ini Silakan, Mbak. Pak Ismail atau Pak Ismail boleh langsung open mic, Ustaz, barangkali biar langsung Ya, silakan Pak gambar. Ismail. Halo, Boleh Ustaz. Pak open mic? Halo. Ya, silakan Pak Ismail. Silakan, Mbak. Pak Ismail, mungkin tadi biar lebih Iya, jelas yang Bapak tanyakan tadi iya, kan, hanya menanyakan bagaimana berapa dapat. Berarti, iya. Halo. boleh Pak Ismail biar lebih jelas. Oke, silakan Pak. Iya, iya. Eh, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi yang saya tanyakan dari mayat ke yang apa anak dan istri mayat keduanya itu tadi dapat harta waris apa enggak? Jadi karena kan dia meninggalnya itu ketika si mayat keempat meninggal itu dia sudah meninggal dulu tapi mayat kedua itu sudah meninggal lebih dulu. Jadi anak istrinya dapat enggak gitu. Dari kisah yang tadi itu. Ceritanya anak jadi kakek dan nenek wafat, salah satu anak lebih dulu wafat, lalu kemudian ada cucu Pak ya dari Ya, anak yang lebih dulu meninggal gitu ya? ya, ya. Jadi Iya, iya. mayat kedua itu sebagai anak dari mayat keempat. Iya, ya, oke. Jadi Itu ini hanya kasus dapat yang apa enggak? disebut dengan wasiat wajibat tadi, Pak. Jadi cucu itu tetap dapat. Nah, nanti namanya wasiat wajibah.
Oh gitu. Hitung-hitungannya ada tekniknya, Pak. Mungkin Ya, agak ya, panjang ya. sih kalau dia ya. Ya, Intinya ya, dapat. Bapak. Pokoknya Iya, intinya dapat ya. dapat. Iya, ya Oh, intinya dapat. tapi enggak dengan hitungan normal kayak perhitungan yang sudah pasti itu enggak ya. Tapi pasti dapat Enggak, gitu. pasti dapat Oh, ya. Ya. ya, ya. Nanti kita akan Termasuk pelajari di istri training, enggak Pak ya. ada. Iya, Iya. iya, iya. Nah, Iya, terima kasih ya. Alhamdulillah. Oke, Pak. Siap ya. Semoga Pak Ismail nanti bisa ikut yang lanjutan Iya, ini khusus. Jadi Bapak Ibu nanti iya. akan mendapatkan e-book ya. Jadi ada e-book di mana e-book itu bisa Bapak Ibu gunakan eh, dalam pembelajaran berikutnya, dalam pembelajaran 5 kali pertemuan tersebut. Itu ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah lewat dan kami dari Kapal Center terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pertemuan ini dan menarik ya. Kita banyak pertanyaan dan ini betul-betul membuat pembelajaran khusus ya. Dan semoga Bapak Ibu bisa mengambil kesempatan untuk belajar untuk lebih lanjut kepada training agar Bapak Ibu bisa menyelesaikan kasus waris jika menerimanya. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini bersama-sama dengan adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kami dari Wakaf Fabri Center mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas semua kesalahan kurangan. Mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya ya. Izin kita close Bapak Ibu.